kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu kita yang sangat spesial. Ganteng dan cantik. Yang pertama adalah Bevis dan istrinya Nessa. Hari ini kita akan membahas tentang masa lalu dan masa depan. Wah, ada masa lalu yang cukup kelam. Tetapi itu tidak membuat masa depan harus juga kelam. Kita punya masa depan yang ditentukan oleh Tuhan, oleh hidup kita, oleh reaksi kita. Dan masalahnya, apakah kita bisa menggunakan masa lalu untuk menjadi pijakan masa depan? Kita akan mulai langsung dengan Bevis Kristianto, seorang yang sangat terkenal, bintang film nih ya. Seorang pemimpin daripada youth dan punya banyak sekali kegiatan. Saya dengar masa lalunya cukup kelam. Istrinya sudah ketawa-ketawa. Baik soal ya nakalnya minta ampun, sekolah malesnya luar biasa. Tetapi juga ada kecelakaan yang menyebabkan begitu banyak tragedi dan trauma. Nah, ini waktunya boleh cerita sedikit. Banyak juga boleh. Banyak juga boleh. Harusnya Mami udah tahu ya. Tapi kan yang lain belum tahu. Tegang banget sebenarnya ya di interview Mami ya. Nggak usah lah. Ini di interview Buiin ya. Oke, cerita apa aja? Ya, masa lalu. Oh, masa lalu. Dulu tuh saya tuh nggak terlalu pinter, udah nggak terlalu pinter, nakal, hidup lagi ya. Dulu nyebelin banget buat engkong, nyebelin banget. Tapi ya kalau hari ini bisa sampai sekarang, bisa lihat kayak gini bagaimana Tuhan pakai hidup saya, ada Nessa dan sebagainya. Saya bilang selalu itu karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dulu sekolah bodoh banget. Sebenarnya nggak seperti itu ceritanya sih. Ya sebenarnya kan sejak tragedi ya, meninggalnya. Nah itu harus diceritain. Nggak semua tahu ceritanya. Siap, Mami. Maaf, Mami. Kita mengulang sudah begitu banyak, tapi tolong. Ya maaf. Dari peristiwa itu. Siap. Oke, siap. Mertua menantu akur. Siap, oke. Jadi dulu tuh saya tuh umur 12 tahun. Hari itu mama meninggal karena kecelakaan. Mama doa sama Mami, sama Bu Iin, sama semua. Terus dulu tuh sebenarnya walaupun tampang saya kayak gini, dulu tuh saya tuh pintar sebenarnya. Bukan cuma pintar, juara olahraga, pintar dan sangat teratur dan disiplin. Karena mamanya tapi bukan karena Bevis. Dulu tuh mama saya tuh disiplin banget, tegas banget. Jadi kalau salah dikit dimarahin. Dulu tegas banget. Dari pagi udah digendong ya ke kolam renang ya. Dari pagi udah diharusin kolam berenang, apa-apa. Mama saya emang galak, jadi kalau emang salah dikit dipukul ya Mami sekali lihat, kalau salah dikit emang dicubit lagi. Dicubit, galak. Dulu galak banget pakai sepatu hak ditusuk gitu. Jadi dulu emang galak kalau Mama tuh. Makanya tapi jadi juga tuh physical attack kan. Tapi ya semua kan anugerah sih. Tapi suatu Mama saya meninggal, jadi kayak bebas, mendadak semuanya bebas. Ada marahnya, ada kecewanya, ada ininya, ngebuat semuanya jadi shutdown. Jiwa saya jadi shutdown. Jiwa saya nggak akan pernah tenang, jiwa saya goyang, jiwa saya koyak. Karena pandangan terakhir yang saya lihat itu muka mama saya yang hancur. Karena waktu itu habis kecelakaan, itu muka mama saya yang hancur yang saya lihat. Dan itu ngebuat jiwa saya tuh koyak. Dan waktu jiwa saya koyak, saya tuh nggak pernah tenang. Bahkan di alam bawah sadar pun saya nggak tenang. Bahkan waktu itu pun saya tidur pun, waktu itu tidur bareng-bareng di satu kamar ya, tidur bareng-bareng aja, tengah malam jam 2, jam 3 pagi, saya bisa bangun ada di lobi hotel, ada bangun di tengah jalan. Kenapa? Karena saya jalan lagi tidur jalan. Nggak tahu kenapa bisa jalan. Nggak sadar itu ya? Nggak sadar. Dia benar-benar jiwanya tuh koyak. Orang kayak orang udah gila, orang stres, orang gila, jiwanya tuh koyak. Jadi bahkan di tidur pun yang harus tenang pun nggak bisa tenang, jiwanya hancur. Saya setengah gila, saya stres, masuk ke pelajaran nggak pernah bisa fokus. Saya tuh ketemu guru saya tuh bilang, Bev, sebenarnya kamu tuh bukan bodoh,
saya tuh nggak naik kelas 3 kali, dikeluarin sekolah juga 3 kali. Kenapa? Terus guru saya tuh bilang, bukan bodoh, cuman saya tuh nggak pernah bisa fokus. Makanya setiap kali kalau ada pelajaran, pas saya hari itu, oke, hari ini pelajaran matematika aku bakal mau fokus, mau merhatiin. Tapi pas udah mau liatin gini, tiba-tiba ada goyang dikit, langsung fokusnya kepecah. Jadi nggak akan pernah bisa fokus. Makanya setiap kali saya pun hari ini pun kalau lagi sharing, lagi ngomong, saya akan berusaha tangan saya goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kenapa? Karena buat merusak fokus yang lain, jadi biar saya fokus sama tangan saya. Karena saya jujur nggak jadi fokus. Itu mungkin kendala lah, salah satu kendala. Dan makanya kalau sampai hari ini bisa sampai sekarang, ya kalau bilang itu karena anugerah. Itu benar-benar karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Sebuah kecelakaan yang hampir menghancurkan hidupnya. Dan mungkin ada begitu banyak orang yang tidak mengenali traumanya sendiri. Karena pada waktu Bevis mengalami itu, saya boleh ada di sampingnya dalam tanda kutip. Saya melihat kejadian di mana seorang anak yang setiap tahun juara dan berprestasi. Juara berenang, juara tenis, juara basket, macam-macam lah pialanya. Tiba-tiba menjadi seorang anak yang sangat apatis. Tidak bisa mendengar, sangat ketakutan dalam segala hal. Dan kemudian juga mengalami begitu banyak kendala dalam apapun yang dia hadapi. Seringkali mungkin kita menghadapi seseorang yang sangat nakal, mungkin yang sangat bermasalah, mungkin sepertinya bodoh. Sekali lagi bisa jadi ada masa lalu, ada trauma yang menghancurkan. Tapi itu tidak terakhir ya. Iya. Buktinya hari ini bisa menjadi orang yang luar biasa. Bisa diinterviewin. Sekarang nanya dulu sama Nesa nih, nanya sama Nesa. Kenal sama Bevis kapan? Pada waktu nakal atau pada waktu baik nih? Kenal sama Bevis tuh berarti mungkin sekitar 7 lebih ya. Sudah kalau kenal sih udah lama ya, sekitar mungkin 10 tahunan yang Lebih lalu. lah, saya 15 tahun ada. Iya, tapi baru mulai deketnya mungkin 8 tahunan lah ya gitu, yang benar-benar kenal deket gitu. Kenalnya waktu udah, puji Tuhannya udah nggak sekolah, jadi udah Ko Bevisnya udah lulus sekolah, jadi nggak tahu Lulus SMA atau lulus universitas? lulus SMA ya, lulus SMA, jadi aku kurang tahu yang dulu-dulunya mau dikeluarin sekolah apa aku nggak. Itu aku nggak ikut-ikut. Gak ikut temenin bolos ya. Nah cuman kenalnya waktu mulai kuliah sih. Tapi kalau kuliah sih, kalau denger dari cerita-cerita masa lalunya ya, kalau pas aku kenal waktu kuliah sih, rasanya sih sudah jauh lebih baik daripada cerita-cerita masa lalunya. Gitu sih. Kalau Nesa sendiri punya masa lalu yang biasa-biasa aja atau ada juga pengalaman sesuatu yang cukup aneh atau mengejutkan? Kalau aku pribadi sih puji Tuhan aku punya masa lalu yang biasa-biasa aja. Adem-adem aja. Dari keluarga semua baik-baik, semua puji Tuhan sih. Ya. Memang tiap orang punya masa lalu yang berbeda ya. Tetapi seringkali masa lalu tidak bisa ditinggalkan. Itu bisa mengejar dan itu bisa sangat berdampak. Persoalannya apa titik ya di mana Bevi sadar nih bahwa nggak bisa nih, gue nggak bisa gini terus nih istilahnya begitu ya. Itu titiknya apa nih? Nah, di situ tuh setiap kali saya sering banget tanyain orang, apalagi biasanya tanyainnya tuh sama papa mama yang Iya, betul. Anak-anaknya Iya, bandel. nakal. yang apa, terus doain anak tante, anak om. Dan sejujurnya kalau saya boleh bilang ya, setiap kita, saya nggak tahu, mungkin nggak tahu ya, tapi kalau saya sendiri, apalagi kita di keluarga hamba Tuhan, engkau setiap kali khotbah, kita tuh tahu waktu kita ini salah, dan kita tahu aku tuh lagi ngelakuin salah, kita tahu kita dosa, kita tahu kita nggak benar, tapi kita mau bertobat. Itu juga saya nggak ngerti. Nggak mau atau nggak bisa? Itu kan beda ya, itu beda ya. Iya, nggak bisa, lebih nggak bisa. Ya, Ada kemauan ada? iya, hal paling kecil nih, hal paling kecil. Iya. Hal yang paling simpel yang mungkin kita semua rasain. Saya kesel misalnya sama Kesia di tengah pelayanan. Kita tahu kesel sama orang itu salah, tapi
kita bisa nangis di hadirat Tuhan, kita bisa doa, kita bisa pelayan, tapi pas ketemu tetap aja kesel. Dan kita tahu itu harusnya nggak boleh. Nah, itu pertanyaan yang saya nggak pernah bisa pecahkan, karena itu kalau saya bisa bilang, kalau saya boleh bilang, itu yang disebut roh pertobatan. Itu yang disebut Roh Kudus, roh menginsafkan. Kalau Roh Kudus belum bergerak, kalau engkau bilang, kalau belum waktunya Tuhan, nggak bisa. Makanya waktu itu pernah tiba-tiba waktu itu ada saya kita pergi bareng-bareng, ada emak, terus emak tuh bilang, yang itu loh saudara kita yang omongin cerita tentang Tuhan, dia udah tua, emak tuh bilang udah tua, udah mau mati ceritain dong tentang Tuhan biar dia bertobat gitu. Terus engkau bilang, kalau Tuhan belum, nggak bisa. Oh, Tuhan belum nggak bisa. Nggak berapa lama, tiba-tiba emak baru ngomong gitu, 15 menit, 20 menit, tiba-tiba engkau pergi ke orang itu. Terus, loh, aku bilang, mak, bukannya tadi engkau bilang kalau Tuhan ngomong belum bisa kok, tiba-tiba engkau ngomong ngingilin. Terus emak bilang dengan senyum, Tuhan baru ngomong. Jadi di situ saya tahu, kalau bukan Tuhan, semua ya hidup kita. Makanya ya, kalau ditanyain sama om, sama tante, ada yang nanyain, saya cuma bilang satu, doain aja terus. Karena kalau bukan roh pertobatan, roh yang menginsafkan, Roh Kudus, nggak bisa. Kita mau kayak gimana ngomonginnya, kadang kita waktu ngomongin, kamu nggak boleh gitu, saya diomongin engkong, Bev, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu. Akhirnya saya malah sengaja. Engkau tuh udah bilang, Bev, kamu nggak boleh. Engkau tuh pertama mohon, Bev, engkau tuh cuma mohon satu hal. Apa, Kong? Terus engkau bilang, engkau cuma mau satu. Bev, kamu ranking terakhir nggak apa-apa. Yang penting jangan nggak naik kelas. Karena kalau kamu nggak naik kelas, bayar uang sekolahnya mahal. Tapi tetap aja nggak naik kelas. Engkau udah saya mohon. Akhirnya engkau kesel, engkau marah. Engkau pernah ambil semua barang-barangku, terus engkau taruh di depan pintu. Bev, kalau kamu hari ini nggak sih malas belajar dan nggak naik kelas, udah kamu nggak mau sekolah. Awan bilang, udahlah kok aku nggak mau sekolah, nggak naik terus. Akhirnya kamu bilang, ini barang semua keluar dari rumah gitu. Kamu keluar. Sempat merenung, aduh gimana, ini aku di luar rumah ngapain gitu. Udah akhirnya kalau engkau udah tunjuk gitu, udah nggak ada pilihan lain. Aku harus diem, pasang muka melasa. Pasang muka paling melas-melasnya. Akhirnya engkongnya hatinya tergerak oleh Tuhan juga ya. Akhirnya tergerak. Jadi akhirnya gak jadi, engkong udah sampai marahin. Terus terakhir kali akhirnya engkong datengin, terus engkong bilang gini, udah tahun depannya lagi engkong datengin, engkong bilang gini, Bev, kamu kalau nggak naik kelas terus, itu destiny kamu. Dan kalau kamu nggak nyelesain destiny, kamu nggak diangkat Tuhan. Jadi engkau udah sampai marahin, udah sampai minta tolong, terakhir engkau sampai ngancem, tetap nggak bisa. Itu aku juga bingung. Dan kadang kita sebagai anak kita juga mau, makanya di situ aku bilang sih. Akhirnya setelah itu engkau hopeless. Akhirnya kamu cuma doain setiap kali pagi, Tuhan Yesus tolong Bevis gitu. Tapi justru itu yang merubahkan, makanya ya kadangnya kita ditegur, kita nggak ada yang lain sih selain kalau bukan Roh Kudus yang ini nggak akan pernah bisa. Satu lagi nih, katanya dengar nih pacarnya banyak banget, gonta-ganti. Itu ceritanya bagaimana? Sengaja, sengaja ngelawan engkong, atau di dalam nih kosong cari, atau kegantengan atau gimana kan? Udah nakal. Ya nggak kegantengan juga, tapi kenapa bisa punya pacar banyak, itu ceritanya gimana? Itu hoax ya Nes ya. Pas tanya ke Nesa kayaknya. Itu hoax ya, hoax ya. Dekat aja misalnya ini sama ini Nesnya cuma dekat ya. Tapi kalau walaupun kalau dekat, aku ngomong ke Nesa. Kalau hoax ini kita ngomong sama Nesa aja. Ini nggak ngaku soalnya, nggak ngaku. Gimana nih Nesa nih? Jadi banyak atau enggak ini Nesa? Kenapa sih bisa banyak, kan udah tahu kayak begini, siapa yang mau? Termasuk kamu, kenapa mau? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ya. Katanya sih, kan aku juga umurnya beda jauh ya. Jadi mungkin kamu dibohongin. Umurnya beda jauh. Ya, udah pura-pura nggak tahu aja ya. Katanya sih deket-deket doang, tapi nggak pacaran, serius katanya sih gitu. Kenapa
Kenapa orang-orang mau sama dia? Padahal udah tahu bandelnya minta ampun. Iya sih, aku juga bingung sih. Aku juga bingung. Anugerah ya Mami ya. Habis aku bilang ke Nesa, udahlah kalau dekat-dekat doang, pacaran kan bukan alkitabiah. Alkitabiah kan tunangan dan nikah. Jadi yang pasti tunangan dan nikah cuma buat aku Nesa. kemarin baca buku konseling pranikah pertama katanya, waktu kita pacaran masih belum nikah, buka mata buat semua wanita. Gitu. Tapi kalau udah nikah, fokus sama satu wanita gitu makanya. Jadi waktu itu buka mata kan lihat yang lain gitu. Itu di buku pranikah sama Bu Nani. Bu Nani gitu kan. Itu di ayat pertama gitu. Aduh. Nah, sampailah kita pada deng-deng gitu ya. Bagaimana titik apa yang membuat kamu memutuskan? Dan ceritanya bagaimana sih milih Nesa? Oh, ceritanya gimana milih Nesa? Seru ini. Itu sebenarnya salah satunya karena Mami juga ya. Jadi harusnya Mami yang cerita ya. Kalau nanya lagi ke aku gimana ini. Oh ya udah tapi nggak apa-apa lah ya. Main cerita aja kalau gitu. Jadi ada beberapa. Terus kata Mami ngobrol sama Mami salah satunya, terus ngobrol sama Josu juga tentang Kisya. Oke itu nanti Kisya yang cerita juga boleh. Nah habis itu terus akhirnya dah hadepin ke Tuhan beberapa hadepin ke Tuhan sama waktu datang ke Bu Nani, datang ke Mami juga Bu Iit, terus didoain. Pas didoain karena aku tuh bilang gini, kalau waktu kita doa ke Tuhan, kalau buat hal yang lain oke. Tapi kadang kalau buat pasangan hidup, apalagi kadang kita udah ada condongnya ya, kita udah lebih senang ke sini, Dan kadang kalau kita udah condongnya, itu udah nggak netral. Itu udah makanya kalau engkau bilang tuh apa yang kita mau, biasanya Tuhan nggak mau. Biasanya Tuhan nggak mau, yang besar hampir semua Tuhan nggak mau. Tapi biasanya Tuhan mau, kita nggak mau. Karena kadang hati kita tuh udah condong kemana, Tuhan belum ngomong, kita udah bilang, ini tanda dari Tuhan. Nanti waktu Tuhan ngomong yang kita nggak suka, kepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu otomatis kita tengking kamu. Padahal Tuhan Yesus yang kita tengking waktu kita mau belajar. Padahal kalau engkau tuh bilang waktu kita belajar mendengar surat Tuhan, belajar hati kita senetral-netralnya. Nah, kadang aku ngomong fair waktu saya udah senang, udah susah netral. Dan akhirnya udahlah aku doa ke Tuhan, aku dapat hadapin ke hamba Tuhan, biar Tuhan yang bicara. Karena kadang kalau kita udah nggak netral, udah susah. Tapi kamu tuh bilang gini, kalau kamu berani hadapin ke hamba Tuhan, mau konseling pranikah atau apa, kamu udah pacaran dan kamu berani bertanya hamba Tuhan itu. Kalau tiba-tiba hamba Tuhan itu bilang bukan, gitu. Dan kamu tidak mau ngelakuin, itu malah bayarnya lebih double. Karena kita udah mau nanya, tapi kita nggak nurut. Makanya waktu itu aku nanya ke Nesa sama ke yang lain, Nes, kita udah pacaran, tapi aku mau serius. Waktu itu salah satunya gara-gara aku bilang aku tuh gini nih, mau belajar jadi budak kan. Nah terus aku bilang, Nes, kalau memang tiba-tiba hamba Tuhan bilang Nesa jodoh, kita nikah. Tapi kalau bukan, maaf kita harus putus. Bukan karena aku nggak suka, tapi karena Tuhan gitu. Jadi tapi kadang kayak gitu ya, banyak yang ngertiin salah. Jadi banyak yang ini dia senang sama ini, akhirnya di anak-anak youth ya, aku suka denger konseling. Kan caranya Kobev, nanti dia suka sama ini terus dia datang, kamu jodohku lu, aku dapet. Nah kayak gitu juga bahaya ya. Udah makanya doa masing-masingnya, aku nggak mau ikut-ikut ya. Jangan alasan, tapi ini cerita hidupku aja. Cerita hidupku aja. Tapi kalau yang lainnya kamu jawab sendiri-sendiri lah ya. Nah terus aku datang sama Nesa sama yang lain, terus didoain, terus pasti didoain. Jadi kamu datang 2? Bawa 2 orang. Terus aku didoain, terus untung tuh cuma 2. Iya. Kalau dia bisa tuh 4 gitu ya. Terus sama Macu gitu, suruh puasa. Semuanya. Berarti menghadap ke hamba Iya. Tuhan 2 orang. Tuh. Nah, terus nanya terus Fenomena bilang, jangan pernah ditiru. Ini cuma keajaiban. Anugerah Tuhannya. dibilang sama Nesa. Terus makanya dibilang sama Nesa nggak berapa lama nikah. Wih. Nikah juga gara-gara dicepetin Mami ya. Nikah Beb ya udah nikah. Aduh. Ini benar-benar banyak orang yang benar-benar mengalami sebuah pergumulan karena menetapkan jodoh.
Kita sudah belajar bahwa biar bagaimanapun kita harus melihat kecocokan. Kita juga harus melihat apa ke depan, panggilan dan masa depan. Tetapi faktor yang paling penting, mari tetap bertanya sama pencipta kita. Biar bagaimana Tuhan itu yang menentukan. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang bisa merekayasa. Dan ini adalah satu lagi contoh bahwa pada waktu mereka melibatkan Tuhan, mereka bertanya dengan Tuhan, Tuhan menetapkan yang terbaik. Tapi ini sebuah keberanian, keberanian. Terutama bukan sama Bevisnya ya. Jadi kita ini mau sekarang mewawancara lebih banyak ke Nesa ya. Kalau sama Bevisnya ya dapat Nesa ini keberuntungan ya. Tapi Nesa dapat Bevis. Nah ini pertanyaan sih ya. Apakah beruntung ataukah buntung? Nggak keberuntungan juga. Jadi sekarang kita mulai nanya nih dari awal ya. Setelah pacaran nih ceritanya ya, belum diketok nih ya. Apa nggak takut gitu dengan masa lalunya, dengan sifatnya, dengan kelemahannya? Itu gimana caramu dan bagaimana untuk berani? Sebenarnya kalau dengar masa lalunya dan sebagainya sih takut ya. Cuman balik lagi kalau aku sih punya pengertian kalau ya semua orang pasti punya masa lalu. Istilahnya kamu mau sama siapapun juga pasti akan ada masa lalu yang harus akan mengikuti dia lah istilahnya. Mau sampai kapanpun masa lalu tuh nggak akan bisa diubah gitu kalau buat aku. Jadi tinggal kalau kamu memutuskan mau sama dia, ya kamu mau deal with it or not gitu. Kalau kamu nggak mau, ya udah nggak usah. Tapi kalau kamu berani untuk deal with it, ya udah jalanin. Tapi ya udah kalau kamu tahu, oh ya dia orangnya emang gini, masalahnya seperti ini, ya udah no complain gitu, jalanin aja karena kamu udah ambil keputusan itu. Wow, luar biasa nih, berani banget ya. Nah terus kelemahan Bevis, coba sebutin 3 kelemahan Bevis yang kamu deal with it. Kalau nanti kita gantian Bevis ya. Seru. Setelah married sih makin kelihatan ya. Oh jadi dulunya belum tahu? Ada, cuman sekarang lebih lagi. Yang pertama cuek. Itu padahal udah dari dulu. Itu dari dulu. Semua orang sampai takut dengan iya, cuek itu cuek banget gitu kan. Sampai kadang kalau kadang nggak mau jemput kalau waktu pacaran. Kita gantian jemput ya. Masa gantian? Iya, kita dia minta dijemput. Kita gantian jemput. Katanya emansipasi wanita. Alasan itu alasan pasti. Saking cueknya gitu. Terus yang kedua, kalau after marriage sih ya sekarang yang aku inget sih berantakannya minta ampun. Waduh. Itu jadi baju di mana tidak tahu gitu ya. Makan juga habis ngambil enggak dikembaliin. Makan biarin di situ. Apalagi kan kita tinggal berdua ya. Iya. Jadi semua harus diberesin gitu. Jadi pasti kalau habis dari mana tuh ada jejak-jejaknya. Oh ini pasti habis makan nih. Ini pasti habis dari sini nih karena berjejak semua gitu. Jejak domba ya. Memberikan tanda ya pokoknya ya. Oke. Terus apa ya satu lagi? Apa ya? Nggak peka sih ya. Mungkin karena cueknya ya. Iya, Jadi kadang udah even minta kita nih. udah atau bahkan kita udah di sekasur nih ya. Di sebelahnya tuh aku lagi diem udah mulai nangis juga nggak juga tidur aja Ya gitu. ampun, kamu nangisnya tetap tidur. Waduh. Jadi bilangin berapa kali jangan main HP terus dong. Terus saya kayak gini. Terus sampai aku tinggal tidur lah udah biarin. Akhirnya. Terus gimana tuh kamu ngadepin begitu? Pernah nggak sampai aduh rasanya pengen teriak, pengen marah atau apa gitu? Sering sih. Cuma aku jadinya aku tuh dari awal married lah ya. Aku tuh memutuskan untuk kalau sebisa mungkin aku nggak mau untuk marah. Pokoknya nggak boleh keluar kata-kata yang negatif, nggak boleh marah. Pokoknya apapun yang terjadi ya udahlah gitu, tahan, ya udah gitu, just deal with it gitu. Jadi mungkin kadang kalau misalnya kayak lagi kesel banget ya, aku cuma gini, sayang, ini main HP,
yang pokoknya keluarnya ngomong gitu, padahal nggak komplain juga, tapi itu seperti Terus kalau mau bilang sayang gitu kesel. ya, itu dia masih belum sadar. Nggak sadar juga. Sekarang jangan dirubah, harusnya dirubahnya begini. Mulai nadanya panjang. Ya. belum sekesal itu, mungkin kalau udah sekesal itu nanti panjang nadanya. Tapi itu cara yang bagus ya. Setiap kali kesel justru teriaknya sayang. Sayang. Setiap kali kesel sayang. Nanti tambah tinggi lagi. Sayang banget. Wah. Kita akan break dulu. Tapi sesudah ini kita akan dengar dari Sudut Bevis nih. Dari Sudut Bevis. Masih seru nih, masih seru. Tetap stay tune di MMA, mertua menantu, akur Akur dong. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Tuhanku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, ya Tuhan, Rajaku. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita masih lanjut nih dengan sayang. Nah itulah tadi, gimana nih kelanjutannya ini?
Tadi ada sebuah pertanyaan dari Bevis sebenarnya di tengah-tengah ini yang Tadi belum break ini tadi kita nih ya. tengah break, Kita kan kita ada mau balik behind kita the mau scene balik. nih. Ya, di tengah break ada pertanyaan dari Bevis. Bagaimana Kesia menghadapi Joshua. ketidakpekaan Joshua? Sebenarnya Joshua tuh bukan nggak peka, dia peka tapi aku lagi capek udah pura-pura nggak tahu. Oh, pura-pura. Sebenarnya. Kalau Bevis ini ditanya juga nih, seringnya pura-pura atau lagi nggak mood atau memang nggak tahu? Aku juga baru tahu sekarang. Gue pikir sayang itu karena apa? Jangan kurang perhatian, emang kurang perhatian. Nanti lebih perhatian. Nah, sekarang Joshua gimana Joshua? Iya, biasanya kalau sama Joshua itu kan sebenarnya dia tuh peka. Sebenarnya dia tuh peka, cuma kadang kalau pulang kan capek, terus ya dia shutdown aja gitu. Jadi dia kayak offin, jadi udahlah terserah lah Kesia panggil-manggil apa gitu. Ngajak makan juga ini. Jadi aku biasanya ngomong langsung to the point. Aku ngomong, "Yang pengen nonton bareng yuk. Kamu cepetan lah, me time-nya," aku gituin. "Nonton bareng yuk." Gitu. Jadi dia kalau pulang ke rumah dia bisa bengong dulu gini. Dia minta-minta. Gitu. Sudah perjanjian tuh sebelum pernikahan. Tapi Dia waktu dari kecil begitu. Iya. Terus kadang kalau aku lagi banyak kerjaan, butuh jawaban dari dia, kan kadang aku interview ya. Nah, Kesia interviewnya cukup katanya gitu. Oh iya, oke. Jadi kalau dia interviewnya cukup, dia butuh me time lah mungkin sejam, bengong, diem, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu jadi biasanya kalau ini, kamu udah selesai belum me time-nya, aku pengen nonton. Terus aku nih masalahnya ini, dia kan sukanya di rumah. Aku nih suka jalan-jalan kan. Aku kalau di rumah seharian full tuh aku stres. Aku bilang, aku nggak tahan nih di rumah nih, aku udah bosen nih. Aku mau jalan-jalan gitu. Ya aku jalan-jalan sama Miel sama anakku yang pertama kan. Aku jalan-jalan aja udah ke Indomaret, kemana gitu. Jalan-jalan aja. Kalau dia mau boleh ikut. Kalau mau enggak, ikut enggak. boleh, kalau enggak aku butuh keluar rumah, aku nggak tahan di rumah gitu. Jadi aku biasanya ngomong, kalau dia yang nggak mau nemenin, aku cari temen. Nah, kalau Devi sama sama Nesa. Nesa sebenarnya lebih suka di rumah atau senang jalan? Seneng jalan. Nah, cocok Tapi ini. juga pasti malas nih. Males, lebih seneng di rumah. Wah, nah terus berani nggak kayak Nesa langsung terus serang nih kayak Kesia? Tapi puji Tuhannya kalau Bevis tuh ada sisi baiknya, jadi kadang gini, kalau udah kelamaan diem di rumah gitu ya, sendiri gitu, sadar sendiri kayak, Nes mau makan siangnya di luar aja yuk gitu. Lumayan ya. Ya, tapi mungkin buat ke depan juga Nesa jangan terlalu berharap Bevis ya. Jadi kadang-kadang makin sibuk nanti, apalagi punya anak, mungkin lebih banyak perlu bicara jujur. Ya, nah butuh dipeluk, ya, butuh jalan-jalan. Aku juga minta, aku kalau lagi pengen dipeluk, Joshua aku mau peluk sekarang. Gitu. Kenapa sih Kes? Nggak apa-apa, pokoknya aku udah lama kamu nggak peluk, aku mau peluk sekarang. Kurang lama, yang lama gitu. Aku to the point banget sih, parah sih. Kalau saya juga gitu sama Papa Paul. Papa Paul dari awal kita menikah tuh udah punya banyak perjanjian. Kita banyak ngomong gitu. Jadi Papa Paul bisa gini, kalau saya pulang dari kerja atau pulang dari manapun butuh 1 jam tidak diganggu. Me time. Me time. Jadi itu memang nurun dari me time. Dia butuh cuma boleh dikasih makan sama dikasih kopi. Tapi nggak boleh diajak bicara. Astaga. Terserah dia mau ngapain, mau nonton atau mau tiduran atau mau main game. Pokoknya 1 jam tidak boleh diganggu. 1 jam. Iya, setelah lewat 1 jam baru boleh diganggu. Tapi 1 jam itu harus dikasih minum, makan, harus datang sendiri. Karena itu sudah permintaan. Dari awal. Sudah dari awal. Yang kedua, kalau Pak Paul bilang gitu, kalau misalnya butuh apapun, kita harus bilang, tapi nggak boleh dengan nada kesal. Oh gitu. Ya, jadi kita udah janji. Kita kalau ngomong apapun harus dengan nada lembut gitu. Tapi kalau Papa Paul ada kebalik. Mami tuh yang nggak suka dipeluk. Malah kebalik. Iya, saya ini orangnya nggak suka dipeluk, nggak suka apalagi kalau tidur. Sebenarnya nggak suka banget buat dipeluk. Saya tuh pengennya bebas merdeka gitu ya. Tapi Pak Paul senang banget meluk. Jadi nanti dia bilang gini, ayolah. Nah, itu udah kode. Itu kode minta dipeluk.
minta disayang-sayang, minta begitu. Jadi kita punya kode-kode. Nah, dan itu membuat 37 tahun pernikahan. Nah, 37 tahun. kita punya banyak kode. Jadi nanti kalau kalian makin, ini baru berapa bulan nih? Berapa tahun? Tahun, ya. 1 tahun ya? Tahun. Ya, jadi kalau pernikahan itu makin lama, pada waktu kita punya banyak kode, itu makin enak. Jadi kalau dia pengen kopi, dia bilangnya misalnya gini, gitu. Saya udah tahu, oh ini hamnya kopi. Ya. Jadi banyak kode-kode yang membuat kita gak usah saling bicara terlalu banyak, tetapi kita makin saling mengerti. Jadi ingat sekarang, kode pertama, kalau Sayang. saya bilang sayang, berarti stop HP. Butuh sesuatu. Catat ya, catat ya. Sekarang kita tadi pertanyaan yang belum kita tanyakan. Kelemahan Nesa apa? Kalau Nesa kadang terlalu banyak kode ya. Jadi kita harus jadi detektif ya untuk memecahkan kode ya. Jadi itu pusing ya. Jadi kayak kemarin aja tanya apa namanya, Nes mau makan, ayo makan, ayo gitu. Terus mau makan apa? Terserah. Tapi dikasih 5 pilihan bakso, nggak mau. Steak nggak mau. Apa? Nasi kuning nggak mau. Nah itu kita harus memecahkan kode sendiri. Mungkin itu me time-nya Nesa ya. Bagaimana kode dipecahkan ya. Itu kalau kodenya itu. Wah, jangan-jangan itu bawaan anak. Mungkin ini. Ya. Anaknya lagi susah makan. itu repotnya itu repotnya. Jadi kalau kodenya tidak terpecahkan, misalnya lagi bete, Nes kenapa? Nggak apa-apa. Jadi kalau kodenya udah nggak terpecahkan, nggak ada cara lain. Kita harus tidur. Nah, nanti kalau kita tidur besok paginya Nesa yang cerita sendiri. Aku tuh kemarin kesel. Oh gitu ya. Nggak bisa dipecahkan, itu misteri ilahi. Ini yang pertama. Yang kedua telat. Nesa itu kalau nggak datang yang nggak telat nggak keren ini. Nggak spesial. Jadi kira kegegetan gitu. Padahal Bevis dilatih engkau 1 jam sebelumnya ya. Selalu. Emang kadang aku juga kadang suka telat sekali-sekali. Tapi nggak selama Nesa. Nesa itu kadang over. Jadi kadang kita kayak datang kemarin kemana ke pesta gitu. Nes ini udah bubar Nes gitu baru nanti jadi gitu loh. Jadi Tapi kadang-kadang Bevis marah nggak kalau gitu? pertama komplain, lama-lama kasih Kasih Yesus. Bener nih guys, bener nih. Sabar, bener Nes. lama-lama ya udahlah tungguin, kalau penting ditungguin, kalau enggak lama-lama biasanya nggak jadi. Aduh. Jadi akhirnya karena terlalu lama dandan, akhirnya udah nggak jadi, tidur lagi gitu. Aduh. Kita lamanya. Tapi nah dia bagusnya kalau karena terlalu lama dandan kita nggak jadi, dia nggak marah. Oh nggak marah? Nggak marah. Nggak kesel tuh Nes? Enggak. Aduh gawat. Dia nggak marah. Sebenarnya yang bikin lama itu apa? Dandan. Nggak mungkin lah dia biasa-biasa aja. Rambutnya, Mami. Dandan. Aku sampai bilang, Nes, kamu tuh dandan gak akan bikin kamu tinggi. Udah cukup dandannya. Tapi dandan terus dandan. Oke, yang ketiga. Tiga apa ya tadi, banyak teka-teki. Yang kedua Lalat. Lalat. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga apa, Nes? Tanya. Berarti nggak ada dong. Nggak ada. Wah luar biasa nih. Keluarga baru yang jujur, tetapi bisa saling mengatasi masalah. Tidak ada keluarga tanpa masalah. Tidak ada orang tanpa masa lalu. Tapi bagaimana mengatasinya, itu yang sangat penting. Tadi seperti yang Nesa katakan, kita harus deal with it. Dengan apapun kelemahan dan masa lalu. Nah sekarang pertanyaan. Nah ini sudah hamil berapa bulan ini? 8 bulan. 8 bulan. Yeay. Bulan depan ya. Bulan depan atau bulan ini bahkan mungkin ya, akhir bulan ini atau bulan depan awal. Sip. Akhirnya jadi bapak dan ibu muda ya. Nah, dengan masa lalu Bevis yang punya trauma terhadap papa dan terhadap mama ya. Persiapan apa yang kamu pengen lakukan atau berkata gini, enggak deh, saya enggak akan lakukan ini buat anak saya. Ini persiapannya gimana? Ini buat masa depan ya. Dulu waktu pertama sebulan 2 bulan hamil, aku tuh baca buku. Page pertama, page kedua gitu.
tapi makin kesini udahlah Nggak rencana Tuhan maju-maju. aja lah. Udah, alir aja lah, nanti Tuhan bawa kemana lah gitu. Oke. Ya nggak tahu lah nanti ya mau Tuhan bawa kemana ya, belum. Nesa sih lebih banyak persiapan ya. Ini jujur belum ada persiapan apa-apa aja. Tapi kan pasti ada peristiwa-peristiwa yang papa atau mama buat yang melukai hatimu. Ya misalnya, saya nggak tahu ya, karena Bevis ini sayang banget sama mama. Walaupun dicubit ya, walaupun kena sandal, tetap sayang banget sama mama. Sampai pada waktu mama nggak ada kan, sempat 1 tahun itu diem tuh ya, nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau melihat air kolam. Padahal dulu setiap pagi berenang dan sebagainya. Nah, tapi kalau nih nanti punya anak, kayak mama nih ya, rada galak, disiplin, atau kayak papa cuek, atau gimana? Kan kamu juga punya sejujurnya bisa cerita ya. Ini adalah produk yang ajaib sekali. Karena berapa kali pun dilukai papa dan mamanya, Bebis itu selalu mengampuni. Nah bisa cerita dikit nggak? Terus apa yang bisa di hati gini ya? Aduh ini ngelukain banget sih. Saya harap saya tidak melakukan itu ke anakmu. Itu apa? Apa nih sih? Aku sampai bilang ke Nesa sih, udah nanti kalau punya anak mah pokoknya yang penting dia nggak neko-neko gitu. Yang penting aku tuh bilangnya gini, yang penting jangan ngelawan orang tua, udah itu aja. Aku tuh makanya aku tuh kalau aku sendiri, even aku di luar nakal atau di apa nakal, kalau engkong bilang apa atau papa atau apa, aku nggak akan pernah berani ngelawan. Iya itu memang ajaib sih. Saya juga lihat itu dalam hidupmu sih. Aduh sejujurnya mungkin orang kamu perlu cerita dikit ya. Apa yang papa pernah buat ya. Mungkin beberapa orang tidak pernah sadar. Bahkan mobil diambil, semua diambil ya. Tapi apa yang membuat kamu tuh gak pernah melawan orang tua? Itu mungkin dari kecil ya. Dari kecil aku tuh selalu bilang gini. Aku tuh mungkin nakal, aku tuh nyebelin, aku tuh nakal, bikin marah semua orang. Tapi aku tuh bilang gini, aku selalu bilang, aku tuh minimal kayak anjing yang tahu artinya berterima kasih. Makanya engkau mau aku nyebelin engkau nggak apa-apa, tapi engkau udah bilang apapun itu lakukan dia. Mau nakal, mau sama papa pun, sama mama pun, mau sama mami, sama macu, mau kalau emang udah diomongin ya. Walaupun mungkin kadang aku juga nggak ngerti, mungkin kadang aku nggak setuju, aku tetap bilang ya, karena gue tahu aku selalu bilang gini ke diriku ya. Aku tetap minimal separah-parahnya. Aku dari dulu aku harus tahu artinya berterima kasih. Kadang ya itu sih, kadang aku harus tahu artinya berterima kasih kadang. Jadi makanya nanti kalau punya anak pun aku akan bilang sih ke Nesa, mau anak kita bandel, anak kita apa ya udahlah. Tapi buat aku masalah satu, jangan melawan orang tua. Jangan melawan orang tua. Nggak tahu kenapa, itu udah tanamin dari dulu ya. Itu aku juga nggak tahu kenapa. Siapa yang nanamin juga rasanya nggak ada ya. Aku juga nggak tahu siapa yang nanamin. Wah ajaib sekali sih. Sebuah prinsip yang mungkin kelihatannya simpel. Tapi saya melihat dalam hidup Bevis terutama ada sebuah berkat karena mengasihi dan selalu ya taat kepada orang tua. By the way, banyak orang mungkin tidak tahu bahwa sekarang sudah S1, jadi jangan berpikir double degree lagi ya. Ya, baik di sekuler maupun di soal kerohanian, dan kemudian juga sangat sukses, sangat diberkati. Jadi apapun masa lalu tidak pasti membuat engkau harus terbenam, terpuruk karena masa lalumu. Karena ada berkat Tuhan, ada masa depan yang gilang gemilang. Nah, tapi dari pihak Nesa sekarang, nah ya, ada nggak misalnya yang pengen nih dilakuin, misalnya saya nggak mau galak-galak gitu ya, atau saya mau justru lebih galak dikit, lebih disiplin supaya anaknya nggak berantakan kayak Bevis. Nah ini gimana? Kita kan awal-awal hamil sering ngobrol gitu ya tiap hari, kayak ini mau gimana nih nanti parenting lah gitu lah ya. Nah terus kalau saya sendiri sih, saya selalu bilang, saya tuh dari dulu sejujurnya seneng banget lihat, kan ini anaknya laki-laki ya. Saya tuh seneng banget lihat cowok yang bermanner. Waduh. Bagaimana? Ini pertanyaan lagi nih. Suka
cowok yang berminat tapi jatuh cinta dengan Davis. Aduh, ini misteri nih, benar-benar misteri dalam Misteri hidup. ilahi nih. Aku sampai udah bilang, sudah nanti kalau anak kita di rumah kan, saya udah keliling kan, mau beli baju, udahlah di rumah mah pakai Pampers aja kemana-mana. Tuh nanti kan, kakaknya tuh. nemenin. Gitu. Tuh kan, ini sudah mulai kelihatan tidak bermanernya ya. Biar irit ya. Jadi tiap kali kalau kita pergi gitu ya atau apa, Sentul itu bermanner banget ya gitu, seneng gitu lihat ya tuh. Jadi dari awal aku udah bilang pokoknya dari kecil aku akan pertama pokoknya aku akan ngajarin manner dulu nih. Nanti Pokoknya kalau dirusak sama bapaknya gitu. Nah itu aku bilang pokoknya aku bilang dari sekarang nih belum lahir kan ya tapi nggak dilakuin sih udah tinggal sebulan lagi. Dari pusing juga. Makanya dari sekarang nih belajar karena kan anak tuh pasti niru kan Pasti, gitu pasti. ngeliat. Mau kita gitu. ngomong Iya. apapun anak tuh pasti ngikut. Iya. Nah, jangan berharap ya. Jadi ini udah harus persiapan. Niel aja kita nutup pintu pakai kan Kaki. kadang-kadang repot nih bawaannya banyak des gitu kan pakai kaki. Ikutin. Dia buka tutup pintu pakai kaki. Sampai aduh ini ikutin pakai kaki. Ya apapun. Ya, jadi anak itu pasti ngikut. Iya, jadi aku udah bilang sebenarnya, ayolah belajar dulu manner dikit-dikit lah gitu. Jadi anaknya tuh nirunya ini kan, apalagi kan laki-laki kan lihat papa kan gitu. Ya itu cita-cita sih ya, pengennya kayak gitu. Cuman kalau nanti udah lahir papa yang masih kayak gini, jadinya kayak papa Mesti diedit lagi ya. ya udah nggak apa-apa deh. Aduh. Satu hal sih dia kalau sama orang tua sangat berminat Iya. ya itu ya. Dari tahun ke tahun cara dia menuntun, cara dia Iya. sopan. Tapi cuma itu loh mannernya dia. Yang lainnya kok enggak, aku juga bingung. Soal makan, naruh tempat, soal apapun. Nah, terus yang selain yang berminat soal belajar nih ya. Kita kan tahu nih kalau Nesa suka belajar, kalau dia dulu dari kecil sih memang dia belajar itu karena mamahnya bawa sandal. Tapi pada waktu mamanya bawa sandal tuh lumayan loh juara. Tapi setelah yang bawa sandal hilang, wah itu lain lagi. Tapi nah sekali lagi nanti kira-kira nih ya mau didik anak gimana nih? Kalau aku sih kayaknya aku nggak akan galak-galak sih ya. Soalnya kalau aku pribadi juga aku dari dulu dididik orang tua nggak galak. Jadi orang tua aku jadi orang tua aku tuh lebih kayak ya udah terserah kamu gitu, diajarin ya diajarin tapi yang nggak dimarahin apa gitu nggak pernah gitu. Kalau Bevis juga dengan pengalaman yang lalu pilih model mama atau model papa nih? Modelnya Heeh. pilihnya kalau sekarang sih pilih model papa tapi naik kelas. Nah itu ya nyantai tapi naik kelas. Tapi ya kita lihat ya anak ya, semoga anak kita pintar lah. Tuh, masalahnya bukan cuma soal pinter ya. Kalau mama itu kan benar-benar pengen kamu berprestasi. Ya. Jadi kan dari kecil kamu dimasukin klub Di-drill berenang gitu ya. dan dianterin sampai juara se-Indonesia waktu itu ya. Iya. Sempat juara renang se-Indonesia. Nah, tapi kan kalau papa kan sebaliknya tuh santai. Nah, kira-kira pengen gak sih anaknya kayak kamu dulu nih Juara-juara. Bakal nanya sih anaknya nanti kalau mungkin seumur Miel gitu ya. Mau apa, misalnya emang senang apa yang difokusin. Mungkin ya kita lihat ya gimana tuh boy ya. Kalau emang anak senang pelayanan ya fokus pelayanan. Ya, tapi kalau lihat dari kamu sih ya, ayo. kemungkinan besar kan ya ini apalagi laki ya. Oh. Pasti kan suka olahraga ya. seriusin. Lihat dari badanmu aja sampai sekarang ya. Tapi mungkin harus didisiplin ya mami anaknya. Nah, makanya ini kan ditanya. Kan ini anak kamu nih bukan anak mami. Jadi mau gimana nih, mau cara disiplin atau mau cara santai? Disiplin kayak engkau lah, disiplin teratur lah. Ya harus disiplin. Nah ini punya disiplin nggak nih buat doa? Engkau kan doa tiap hari nih. Jam 5 pagi nih gimana? Diteruskan nggak? Doa diterusin. Terus kayak
kan di Windu juga ada 2 pagi. Oh, Gimana itu di? Oh itu ikut. Ikut. Wah luar biasa deh. Tetap ada disiplin berarti ya. Tetap ada disiplin. Gimana kalau Kesia juga kalau punya 2 nih, udah punya 2 nih. Bagaimana nih? Saya ganti interview Kan Kesia. supaya belajar nih ya. Kalau jadi kita ada janjian sama Joshua. Jadi intinya gini, kayak kalau aku buat rules, Joshua nggak boleh ganggu gitu. Misalkan, ayo Mia pokoknya harus nari gitu. Jadi waktu itu dia pernah, kadang kan kalau nari kan pakai bajunya kan heboh. Nah kadang dia lagi mood, kadang nggak mood gitu kan. Dia kadang mood, kadang nggak mood. Papanya nggak tega, udahlah nggak apa-apa lah, kasih ngantuk, kasihan. Nggak bisa aku gitu. Jadi kalau janjiannya gini, kalau akunya lagi marahin, papanya nggak boleh belain. Gitu. Kalau papanya lagi marahin, kalau biasanya yang anak kedua kan cowok Elion. Nah, papanya marahin Elion, aku nggak tega kan. Oh, gitu. Aku nggak tega. Ya, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Nah, itu aku nggak boleh belain gitu. Jadi kayak udah janjian kalau misalnya gini, walaupun menurut aku mungkin kayak udahlah yang bener tuh gini gitu. Tapi kalau papanya lagi tegur apa, akunya harus dukung gitu. Kalau aku nggak tahan, aku kabur. Gitu. Kalau aku nggak tahan, nah udah nangis, wah gitu nggak tahan, udahlah nggak apa-apa lah, nonton YouTube lah dikit, nggak apa-apa lah. Nah nggak bisa, kita harus ini, nah itu udah kita nurut. Jadi kalau pas lagi ada yang ngedidik siapa, yang satu nggak boleh belain gitu. Kadang kalau nggak gini kayak papanya negur ini, ntar dia lari ke mamanya gitu. Ya itu yang paling bahaya. Jadi anak tidak akan bisa dididik kalau papa dan mama itu tidak bisa kompromi. Justru Ya, dulu tidak juga bisa, dulu. maksudnya Janjian. tidak ada deal. Kalau saya sama papa beda. Jadi kami punya dealnya begini. Kalau ada papa, semua mengikuti peraturan papa. Oh gitu. Oh. Ya. Tapi pada saat tidak ada papa, kamu mengikuti peraturan mama. Itu. Jadi anak-anak dari kecil sudah tahu. Saya ngomong dari kecil. Jadi kalau ada papa, karena penguasa di rumah ini kepala rumah tangga papa. Jadi semua mengikuti peraturan papa. Tapi begitu tidak ada papa, penguasa nomor 2 mama. Nah, ya. Jadi mengikuti peraturan mama. Dan anak itu sangat pandai. Jangan pernah berpikir bahwa anak itu baru mulai belajar setelah dewasa. Enggak. Dia itu bahkan dari dalam perut dia sudah belajar. Ya. Nanti begitu 0, nah itu sudah penentuan. Jadi karakter itu mulai dari 0 sampai 12 tahun. 12 tahun. Setelah lewat 12 tahun Itu cuma susah. bisa diarahkan. Tapi temperamen dasar sudah terbentuk. Nah, jadi istilahnya beton tuh udah ngeras Oh, sampai 12. sampai 12. Jadi apapun yang kamu mau tanamkan, disiplin, Pembentukan, pembentukan, sifat, itu hanya bisa 0 sampai 12. Itu jadi seperti pada waktu anak-anak saya sudah tanamkan itu. Jadi dia harus belajar fleksibel. Bahwa peraturan itu tidak pernah bisa baku. Karena kalau anak kita biasain bahwa peraturan itu baku, nanti dia nggak bisa fleksibel. Nggak Jadi bisa saya bilang kalau kreatif iya gitu. nggak bisa kreatif, nggak bisa apa. Jadi bilang salah satunya papahnya itu kan sangat manner, sangat disiplin. Sandal harus beda. Sandal di rumah, sandal di luar itu harus beda. Begitu masuk rumah harus cuci kaki, mandi, baru boleh naik ranjang gitu ya. Nah selama ada papanya saya biarin. Termasuk manner tidak boleh teriak-teriak di rumah. Tidak boleh lari-lari di rumah. Selama ada papanya saya bilang ikuti manner papa. Tapi begitu mama sebaliknya. Mama boleh bebas. Dari luar naik ranjang boleh. Terus kemudian apa itu lari-lari di rumah boleh sampai memecahkan kaca, memecahkan segala sepak bola di dalam rumah. Ya. Jadi saya belajar buat begitu. Buat Pak Paul makan tuh harus bersih. Jadi cuci tangan dan duduk di meja, tidak boleh makan sembarangan. Mama boleh. Tapi mereka jadi sangat fleksibel. Dua-duanya sangat bisa untuk fleksibel. Nah, saya berharap tentukan apa perjanjian-perjanjian deal. Tapi caranya mami kayaknya keren ya. Jadi kalau ada Bevis, pakai cara Bevis ya. Begitu cara begitu Bevis tidak ada, maka kita mulai bermanner ya. Jadi ntar dia bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dulu-duanya. Bisa dua-duanya. Ya. Kita di akhir nih daripada pengunjung, Bevis boleh pesan buat semuanya bagaimana memenangkan masa depan. Oke. Supaya setiap orang bisa menghadapinya kemudian setelah itu Nesa.
Bagaimana masalah-masalah? Kuncinya cuma satu. Biarkan Tuhan yang beracara. Waktu Tuhan beracara di tengah-tengah keluarga kita, Dia akan mengubahkan semuanya. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan dan membiarkan Tuhan beracara, semakin sifat kita, karakter kita, kelemahan yang tadi itu mulai makin diubahkan hari demi hari, hari demi hari. Sebenarnya kita, kalau engkau selalu bilang, kunci dari semuanya itu, makanya Yohanes berkata lagi, eternal life is knowing and experience God as the true only God. Mengenal dan mengalami Dia. Mengenal dan mengalami Dia kayak gimana sih? Kayak Mami tadi udah nikah berapa Mami? 37 tahun. Dan di tengah pernikahan makin lama kode hal-hal kecil itu kita makin mengerti. Karena waktu kita jalan sama Tuhan dalam hidup, dalam keluarga, Tuhan tidak pernah mencari kesempurnaan. Yes. Seperti Mami dan Om Paul, tidak ada yang sempurna dua-duanya. Tapi Tuhan mencari hubungan. Pak Pastor Agung pernah bilang gini, salah satu paling enak sama Tuhan, waktu kita melihat Tuhan dan Tuhan melihat kita, tanpa ada satupun yang berbicara, tapi dari tatapan matanya kita mengerti Tuhan mau apa. Kita tahu hati Tuhan, kita tahu moodnya Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi saat kita hari demi hari mengalami experience with Him. Mungkin cerita itu nggak ada orang yang tahu, mungkin kita doang, atau mungkin sampai surga kita, cuman kita dan Tuhan yang tahu. Tapi experience hidup yang kekal, yang sejati adalah berjalan bersama Tuhan. Wow, itu benar banget. Itu kunci segalanya. Nesa? Kalau dari aku sih lebih, kan karena kalau dari aku masa lalu aku kan nggak terlalu gimana ya, biasa-biasa aja. Tapi kan menghadapi Bevis ini nggak gampang. Menghadapi. Dan masa depan seorang Bevis ini nggak gampang. Iya, kalau dari aku sih yang pertama yang tadi aku udah bilang, kita udah harus decide dari awal. Kita udah harus ambil keputusan dari awal, dan keputusan apapun yang kita ambil, ya kita komit dengan itu gitu. Dan dari awal merit, sejujurnya aku juga nggak pernah cerita sih, tapi tapi aku tuh dapat satu firman yang ayatnya aku lupa, tapi yang intinya adalah kamu tuh akan berbuah di segala musim. Amin. Jadi itu yang aku pegang sih sampai hari ini. Jadi kayak mau nyebelin, mau apa, udah pokoknya berbuah gitu. Amen, Nah itu yang amen, aku pegang sih. Jadi kayak ya apapun itu yang kamu jalanin, kalau kamu dapat sesuatu dari Tuhan, ya ayo jalanin itu gitu. Karena Tuhan yang bakal jamin semuanya. Itu yang aku pegang sih. Luar biasa. Masa lalu boleh kelam, tapi masa depan mereka sangat cerah. Amin. Dan jangan lupa berbuah di segala musim, termasuk musim-musim yang kamu pilih. Ya, ini kan Nesa memilih Bevis gitu kan, Bevis memilih Nesa. Walaupun karena Tuhan, tapi tetap itu karena Tuhan menghargai setiap pilihan kita. Jadi pilihanmu apapun, berbuahlah di segala musim. Sekali lagi, tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus
Yesus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.